Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya ma yaf'alullahu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali di podcast kita Quran bil Quran, Nurun ala Nur, yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah dihadiri siang hari ini telah dihadiri oleh Ibu Ustazah Hermianti, Ibu Nengsi, Ibu Ida, Ibu Irfana, Ibu Ita, dan Ibu Mameh, juga Ibu Nur Halimah ya? Nurjana. Alhamdulillah podcast kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh guru besar kita, Bapak Kiai Haji Najamuddin Siddiq. Kepada sebelum kita mulai, mari kita baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira wa idza maridtu fahuwa yashfin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di podcast Quran bil Quran, cahaya di atas cahaya. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang Quran dan tentunya kita mintain pengalaman-pengalaman. Sekarang nanti yang gimana pengalamannya setelah ikut ngaji dari Ibu Mameh ya, Bu. Ya, Bu Mameh. Silakan. Dulu mungkin kita gimana? Silakan Ibu Mameh. Baiklah, saya akan mau bicara tentang pengajian ini. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti pengajian ini, rasanya kehidupan kita lebih baik lagi. Diri kita, maksudnya perbuatan kita juga bisa berubah lebih baik. Alhamdulillah, dengan tadinya saya penyakit sini di tulang ekor, sakit. Tapi alhamdulillah saya disuruh terapi, saya nggak mau. Ke dokter pun saya nggak mau. Yaudah, saya minta izin sama suami saya. Udah bang, saya mau ikut ngaji di yayasan. Mudah-mudahan dengan saya ikut ngaji, penyakit saya bisa sembuh. Udah, saya mau terapi Al-Quran aja, kata saya gitu. Ya udah, saya diizinin sama suami. Alhamdulillah. Sekarang penyakit alhamdulillah. Al-Quran memang obat ya Pak Haji ya? Iya, emang obat. Di samping obat ya, dia menghapuskan kesalahan-kesalahan kita juga dan merubah kehidupan kita yang lebih baik lagi dari segala-galanya ya. Misalnya seperti di surat 47 ayatnya 2 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman, beramal soleh dan beriman pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bahwa ia merupakan kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka
dan memperbaiki keadaannya. Ya. Sadaqallahul azim. Jadi beriman, orang beriman, dia beramal soleh dan dia juga percaya dengan apa yang diturunkan ke Nabi Muhammad, Al-Quran kan. Satu, dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Nah, dengan kita dihapuskan kesalahan-kesalahannya itu kita merasa senang, bahagia, kayaknya kita euforia, tapi euforia dalam iman. Dan yang kedua, diperbaiki keadaanmu. Kadang kita tadi khawatir, takut, jadi senang, bahagia. Rasanya adem. Ya, damai kan. Ya, tenang. Walaupun keadaan kita gimana gitu, tapi adem aja, enak aja gitu. Iya, iya. Jadi pikiran kita itu positif gitu, karena kita ngaji itu. Jadi ya misalnya kalau kita meninggal, ya insya Allah surga kan. Ya karena kan kalau orang ngaji misalnya, yang ngaji, misalnya di surat 39, 33, 34, 35 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang membawa kebenaran, Nabi Muhammad, dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk dan yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi Allah kasih tahu orang-orang yang nurunkan membawa Quran pertama kali ke dunia ini kan Nabi Muhammad SAW. Yang membenarkannya kan kita nih. Ya kalau kita nggak benarkannya, ngapain kita ngaji tiap hari kan? Kita membenarkannya juga. Udah kita membenarkannya, kita juga dikasih Allah nih satu. Itulah orang-orang bertakwa. Karena konsumsi orang bertakwa itu Quran. Dia ada ayatnya nanti. Nah yang kedua, bertakwa kan. Yang kedua, nanti keinginan-keinginannya, baik keinginan dunia maupun akhirat nanti dimudahkan, dilancarkan, tercapai gitu. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga, diampuni dosa-dosa yang paling besar, dosa besar yang dia kerjakan. Dan yang keempat, Allah meningkatkan lagi amalnya dia itu dilipat gandakan oleh Allah. Gimana dengan untung kita? Ya. Nah sekarang konsumsi orang yang bertakwa itu Quran. Konsumsi orang bertakwa itu Quran. Di mana kita lihat bahwa konsumsi orang yang bertakwa itu Quran? Kita lihat suratnya 69, 38 sampai 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya ia Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenun. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kita lihat Allah bersumpah nih dengan Quran ini. Bersumpah dengan apa yang kamu lihat, apa yang tidak kamu lihat. Berarti Allah itu bersumpah dengan alam semesta ini kan. Ya kenapa dia bersumpah? Dia ingin ngasih tahu ini Quran ini dari Allah, Tuhan semesta alam. Ini Quran ini bukan perkataan tukang tenung. Tukang tenung itu orang yang tukangnya jampe-jampe itu bukan Allah. Tapi sedikit sekali orang yang beriman dengannya. Bukan juga perkataan penyair. Tapi sedikit orang mengambil pelajaran dari Quran ini. Dia Tuhan diturunkan oleh Allah, Tuhan semesta alam.
Sampai-sampai Nabi Muhammad itu, kalau Allah katakan kalau dia Nabi Muhammad itu nambahin Quran, satu huruf aja nambahin, ngurangin satu huruf saja, sampai aku pegang tangan kanannya. Nah di tangan kanan ini kan ada urat nadi ini, berarti dibunuh kan? Padahal dia itu kasih sayang Allah. Apalagi Nah, kita yang manusia. aduh, Masya Allah, sampai begitu. Nah tapi Quran ini Allah katakan memang konsumsi buat orang-orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa bisa nolak dia. Bisa, makanya kalau ada orang tahu, waduh, setiap dia ceramah nyindirin gue melulu. Ya Allah, kok kurang kerjaan aja nyindirin orang, coba. Ngapain nyindirin orang, coba. Kita itu untuk umum kok. Ustaz, maaf saya mau nanya, perbedaan antara takwa dan tawakal itu di mana ini? Beda, lebih tinggi takwa. Kalau tawakal itu masih masih di bawah, cuman sudah menuju tawa. Makanya kan tawakal itu gini nih. Coba kita lihat surat 8 ayat 2 tuh tawakal tuh. Surat 8 ayatnya 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah ini, jadi Allah, orang-orang yang beriman itu disebut nama Allah gemetar hatinya. Dibacakan ayat Allah tambah imannya. Dan hanya kepada Allah dia tawakal. Arti tawakal itu pasrah dia kepada Allah. Tapi orang yang tawakal itu siapa? Ayat selanjutnya. Silakan Ibu Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi kalau orang tawakal itu masih ini dia. Jadi orang tawakal itu siapa? Orang yang selalu sholat, orang selalu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Lanjutin. Hadiahnya apa? Orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nah, jadi orang tawakal, orang beriman disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan Allah tambah imannya. Tawakal itu actionnya ada dua. Satu sholat, kedua infak. Sholat abla minallah, infak minannas. Nah, kemudian Allah kasih tahu, orang yang sudah sholat, orang yang sudah infak ini diberikan Allah hadiah 4 nih, karena dia tawakal nih. Satu, Allah katakan dialah orang benar-benar beriman. Kedua, diangkat Allah harkat derajatnya. Ketiga, diampuni dosa-dosanya. Keempat, Allah berikan rezeki yang berkah. Arti berkah itu rezeki itu ada aja rezekinya. Belum habis yang lama, datang yang baru. Belum habis yang baru lagi, datang baru lagi. Terus saja itu. Itu namanya berkah. Nah, jadi kalau tawakal itu, nah kalau takwa dia tinggi lagi dia. Kalau takwa itu kan lebih tinggi lagi, lebih takwa yang paling tinggi ya, maksudnya. Cuma kalau takwa yang paling sederhana saja gampang. Ya, termasuk kalau takwa sederhana itu Al-Baqarah 1 sampai 5 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi ini ayat ini Allah katakan Al-Quran ini tidak diragukan lagi isinya. Dia benar semua. Tapi yang membenarkan isi Quran ini orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? 5 nih. Percaya gaib, sholat, infak, percaya pada kitab Quran dan kitab sebelum Quran. Yang kelima, percaya hari akhirat. Nah, kalau dia punya 5 ini inilah syarat takwa. Masih ada hadiahnya lagi.
Apa hadiahnya? Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah orang dapat hidayah petunjuk dari Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. 5 aja ini ada itu. Udah mencakup semuanya. Benar. Oh, luar biasa ya. Tahu Masya artinya Allah. mah ya, Masya Allah. Soal kita Kita nggak istiqomah tahu aja ya. baca artinya kayaknya biasa aja ya Bu. Iya. Baca Udah Al-Fatihah. bolak balik nih bacanya Iya. ini, Kalau tapi cuma nggak pernah. kita ngaji seperti ini Pak Kiai, saya merasakan setiap kita membaca ayat demi ayat itu rasanya jadi kecanduan Pak Kiai. Oh, betul. Masya Allah. Jadi semakin jadi candu rasanya tuh setiap baca Quran kalau kita lewatkan begitu aja, aduh rasanya nggak pas buat saya sekarang. Alhamdulillah ini jadi luar biasa ya adanya pengajian. Dan kita mempunyai rem ya. Iya betul. Iya. Betul. Makanya kan kalau kalian suka nyampaikan itu, biar saya di belakang situ, saya dengerin tuh. Apa nih yang disampaikan nih? Oh, ini. Dikasih, makanya dikasih itu, kalau bisa jangan sampai telat itu. Jadi biar setengah jam gitu. Tapi jangan terlalu kemarin masih ada 10 menit lagi udah. Wow, 10 menit lagi udah, kenapa berhenti 10 menit lagi? Masih ada itu. Tapi nggak apa-apa kan masih tahap belajar. Nanti kan Insya Allah kedepannya tahap lebih baik lagi. Ya. Kalau ini sih udah berprofesional. Wih, jangan salah. Baik, kalau mungkin ada ini lagi, mungkin ada itu cerita yang lain dari Ibu. Ibu Nur, Ibu Ita. Ita silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sedikit aja Pak Ustadz. Jadi saya sebelum mengikuti pengajian di sini ada beberapa kelemahan saya, termasuk ini saya emosi. Itu cepat sekali nilainya yang negatif gitu. Tapi terus nilai kesabaran saya itu sepertinya dulu sering naik gitu. Jadi temperamen. Jadi agak sedikit nggak bisa kontrol gitu. Tapi setelah saya ngaji di sini lama-lama saya bisa lebih menahan semuanya dengan malah saya mengatakan itu selalu mengucapkan istighfar terus dari mulai nada yang tinggi sampai yang rendah-rendah sampai sekarang alhamdulillah Ustaz. Kan dengan kita kayak Ibu misalnya tadi baca keluar kata-kata astagfirullah, masya Allah, subhanallah. Itu sebetulnya dari kata-kata itu aja itu. Kalau kita tahu di Quran, coba lihat surat 14:24. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Nah, jadi kita misalnya ucapan istighfar, alhamdulillah, masya Allah ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu gambarannya itu Allah katakan gambarannya itu sama kayak pohon. Pohon ini akarnya itu sampai ke dasar bumi, kemudian rantingnya sampai ke langit dan berbuah setiap musim. Masya Allah, ada pohon kayak begitu di dunia ini? Gak ada, cuman pohon kata-kata yang baik aja tuh. Nah kata-kata yang baik itu masuk ngaji ini, masuk ngaji kita baca Quran ini kan, itu kan pohon ucapan-ucapan yang baik itu. Dia berbuah setiap musim, masya Allah. Allah berikan contoh ini agar manusia itu ingat. Tapi coba deh kalau kita ucapan yang caci maki, ucapan misalnya ucapan yang tidak baik. Coba lihat ayat 27-nya, 26-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Sadaqallahul azim. Jadi kalau misalnya ucapan caci maki orang, ngata-ngatain orang, suara kasar apa itu, Allah katakan itu pohon juga sih dia. Tapi pohonnya itu nggak ada akarnya, nggak ada rantingnya, apalagi buahnya.
Hati-hati loh dekat pohon itu. Kenapa? Pohon itu berarti pohon mati. Bisa kita kena ketumbang dia itu. Nah, iya. Nah ini juga kita punya mungkin siapa kek, saudara kek, teman kek. Kalau karakternya seperti itu, mesti dijauhin tuh. Nanti kita yang ketimba. Mesti kita ketimba begini nih. Terdekat nih, oh dia nanti cerita sih itu begini. Jauhin itu. Kenapa? Suatu saat nanti kita yang diomongin itu di depan orang lain. Masuk saudara juga. Bukan Bisa. harus kita dekatin, kita nasehatin Pak Kiai. Kalau kita bisa menasehatin dia, bisa kita perbaiki, bisa. Cuman kalau misalnya dia terus-terus begitu, nanti kita ketindihan pohon itu nanti itu. Iya, jadi karakter ya. Iya, bisa. Nah itu maksudnya pelajaran buat kita ya. Kalau misalnya kita lihat orang ini dinasehatin, dia nggak bisa juga jalan. Sebetulnya caranya itu kalau dia mau diajak ngaji. Tadi diajak ngaji, nanti di majen itu nanti Allah merubahnya. Saya alami itu sama kakak saya. Jadi saya udah ngajak dia. Cuma jawabannya waktu itu bilang begini, saya nggak suka dengan yang keramaian begitu jawabannya. Terus saya bilang sama dia, enggak, ya kan sama aja kalau ke mall kemana juga kan rame. Tapi rame. Nanti Zoom aja. Ya? Zoom. Coba ya. Zoom ya, dibanding mama. Iya. Cuman kasih tahu juga keramaian apa dulu. Kalau keramaian ngaji kan beda. Iya, saya bilang sama dia begitu. Kalau mengajak kebaikan itu sulit. Iya, Cuma harus tetap aja kita ajak. Makanya di Quran akan dikatakan kalau kita ngajakin orang kebaikan itu Nabi aja, coba hampir semua Nabi itu dikasih tahu apa tukang sihir, gila lah kamu, waduh macam-macam. Kalau orang sudah umur itu, apakah memang dia sudah terlambat untuk dapat hidayah atau bagaimana ya Pak? Kenapa? Apakah memang orang itu yang sudah usia, apakah memang dia sudah terlambat? Enggak juga. Kenapa? Tergantung amal. Mari kita lihat nih, suratnya 22, ayatnya 23, 24. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalamnya mereka diberi perhiasan berupa gelang emas dan mutiara. Pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Mereka diberi petunjuk pada ucapan yang baik dan beri petunjuk pula ke jalan Allah yang maha terpuji. Sesungguhnya Jadi antara orang beriman beramal soleh itu Allah janjikan dia masuk surga nih. Ngalir banyak sungai-sungai. Kekal. Nah ini tapi ini kan nanti. Tapi kalau kita lihat orang beriman beramal soleh di ayat 24-nya, orang beriman beramal soleh itu dituntun ucapannya. Dan dibimbing juga perbuatan yang baik-baik. Jadi dari amal. Makanya kan dulu kita pernah dengarkan ada ulama mana dulu itu yang ramai orangnya. Gara-gara ucapan satu aja, blok lu bawa, itu kan nggak ketuntun itu. Kenapa masih dibilangin gorok? Bilang aja, kamu sini nih bawa berapa tuh, hitung tuh. Dah kamu jangan. Dengan kata-kata itu mengangkat derajat seseorang. Iya, dengan kata-kata baik ngangkat harkat derajat seseorang, tapi dengan katanya buruk itu akhirnya kan baru diangkat jadi presiden. tapi kan ada satu ya Pak Kiai yang Tapi orangnya dianya yang dikatain itu naik dia. Itu angkat derajat. Karena dia sabar kalau Allah mau menjatuhkan seseorang dengan mudah. Oh, sangat mudah. Menaikkan derajat dan Cara Allah menjatuhkan. menaikkan derajatnya pun dengan mudah. Makanya kan Allah ingatkan kita itu di surat 95. Surat 95 tuh. Itu peringatan dari Allah. Silakan Ibu Lengsi. Ayatnya dong. Dari ayat 1 sampai 5. Silakan Ibu Lengsi. Ayatnya dong. Dari ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia
dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Stop dulu. Jadi Allah bersumpah dengan empat. Satu, demi Batin, Buzaitun, Gunung Tursina di Sinai, terus lagi kota Mekah yang aman. Sesungguhnya Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, seindah-indahnya, harkat derajat tinggi. Tapi Allah katakan jangan lengah. Ayat selanjutnya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang Nah, ingat Allah katakan nanti kamu dijatuhin di tempat yang sebawah-bawahnya. Tapi ingat kita nggak mau dong dijatuhin nih. Lanjut selanjutnya. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, dia nggak mau kan dijatuhkan harkat derajatnya kan? Nggak mau kan? Kita nggak mau kan? Maka Allah katakan kalau dia tidak mau, untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bukannya dijatuhkan, malah pahalanya terus menerus. Nah, untuk beriman beramal soleh itu 3 aja yang ada nih. Dia ngaji, dia sholat, dia berinfak sedekah. 3 aja, ada 3 ini, tetap dia akan eksis terus, ya harkat derajatnya tinggi terus itu. Apalagi kalau dia tambah tahajud, lebih ini lagi gitu. Tahajud malam, karena sudah sholat infak ngangkat, tahajud malam ngangkat lagi. Mengangkat derajat. Iya, tahajud malam itu ngangkat loh itu. Itu janji Allah itu. Hanya di surat 17, 78, 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. 17, 78, 79. Silakan Ibu Ida, mic-nya tolong digeser. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, jadi orang sholat 5 waktu, orang sholat malam. Udah kita sholat 5 waktu wajib, kita tambah lagi dengan sholat malam, Allah akan mengangkat harkat derajat kita ke tempat yang terpuji. Ini janji Allah kan, pastilah benar. Janji Allah kan, udah kita sholat, udah kita infak, ngaji, terus lagi kita sholat malam. Nah, makanya kalau sholat malam itu usahakan kalau bisa jangan tinggalin. Kalau yang paling bagus memang jam 2 sampai ke subuh. Tapi kalau saya kadang-kadang saya awali dulu nih. Dari jam 10 saya sholat malam qiyamul lail dulu. Nanti bangun lagi jam 3:30 sholat malam lagi. Jadi kan kalau ulama membaginya 2. Dengan witir dulu ya Pak? Enggak witir terakhir aja. Jadi kalau ulama kan baginya 2. Kalau dia di bawah jam 12 itu qiyamul lail, kayak sholat tarawih itu. Kalau di atas jam 12 itu tahajud. Nah, jadi kalau kita misalnya nggak kebangun sini, ya kita udah diawali sini. Ya, qiyamul lail udah dapat kita sesuai dengan ayatnya. Saya pikir harus tidur dulu Pak. Nggak harus tidur. Nggak harus. Sebaiknya benar. Hampir rata-rata memahami ayat itu seperti itu Pak Ustaz. Ya. Jadi kalau yang namanya sholat tahajud itu harus tidur dulu walaupun cuma 5 menit gitu kan. Iya. Harus diawali dengan tidur. Ya, jadi pengertian saya juga begitu dulu. Cuman setelah saya mengalami 2 kali umroh Ramadan ya. Jadi Malah banyak untungnya ya kemarin. umroh Ramadan itu kita jam 8 udah mulai tarawih sampai jam 10, jam 10.30 selesai nih. Kita lagi minum-minum nih, lagi minum kopi, lagi senang-senang. Jam 1 sudah panggilan tahajud lagi coba. Kapan tidurnya semuanya orang itu? Nggak ada yang tidur dulu tuh. Lah, kalau salah masa orang di Mekah, Madinah coba. Begitu semua. Cuman kalau dikatakan tidur dulu sebaiknya itu benar. Kenapa? Kita lebih fresh kan? Lebih fresh, lagi sudah. Itulah ujiannya sebenarnya Pak Kiai.
Kalau tidur kan udah merem itu udah susah melek mata. Iya. Ujiannya mungkin di situ ya kalau untuk tahajud. Iya. Kadang ada yang udah merem udah ogah bangun gitu kan. Ya memang kalau dia Kadang berat tidur banget dulu gitu itu kan ya memang mata. ujiannya di Ya, situ kan. Kalau udah terbiasa mah kita udah enak aja mau bangun juga. Setan kan gak akan membiarkan. Iya, makanya. Ya itulah mungkin kalau kita tidur dulu ujiannya di situ. Kalau belum tidur kan mungkin nggak ada ujiannya tuh untuk kita Ya. laksanain sholat tahajud. Betul, betul. Baik, barangkali ada cerita lagi dari Anu. Kan ibu ibu dulu kan. Saya pernah di tahajud ini Pak Haji. Dulu saya tuh takut sholat tahajud. Katanya kalau orang tahajud itu bukan iseng. Katanya ujiannya itu berat nanti katanya. Nanti dapat ini. Jadi saya kalau mau tahajud, nanti saya diuji berat. Nah, tapi setelah ini kan saya tahu, oh ternyata tahajud itu penting. Nanti malah dikasih jalan, dikasih ini. Ya, tapi alhamdulillah benar setelah saya tahajud, terus ada jalan. Ya udah saya sekarang jadi tahajud. Ya memang tahajud itu membawa kita ke jalan yang lebih baik. Ya apalagi kalau kita baca doanya itu coba. 1780-nya itu coba. Itu kan doanya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Satu lagi. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Sadaqallahul adzim. Nah, jadi Allah kasih tahu nih, kan ini kan dari 78 nih, 78 sholat 5 waktu nih. Terus 79-nya dan sebagian malam kamu sholat malam tambah lagi ini, memang dia nggak wajib, tapi sebagai sholat option, berarti boleh kerjain boleh enggak. Tapi ini kelebihannya ini kalau kamu sholat 5 waktu, sholat tahajud, Allah akan mengangkat harkat derajat kamu ke tempat yang terpuji. Dikasih lagi doanya, doanya itu coba, ya Allah masukkanlah hidupku ini ke tempat masuk hidup yang benar. Kita pingin dong hidup kita benar kan? Dan ya Allah kalau seandainya aku punya kesulitan dalam apapun juga, berikanlah juga jalan keluar yang benar. Ya Allah berikanlah aku kekuasaan yang dapat menolong diriku. Jadi kalau kita diberi oleh Allah kuasa yang bisa nolong diri kita. Kalau sekarang kan banyak nih orang dapat kekuasaan tapi nggak bisa nolong diri. Nah itulah keuntungan orang tahajud itu. Berarti tidak benar ya pakai ketakutan ibu itu untuk nggak benar ya, makanya tadi kan kata orang takut diuji gitu kan. Orang yang ngomong kan, Karena belum baca Quran. jadi karena dia ngikutin omongan orang sehingga dia akhirnya begitu. Mestinya jangan ikutin omongan orang, ikuti omongan Allah. Itu sebelum ngaji Pak. Ya itu sebelum ngaji. Setiap orang kan selalu memang harus diuji pakai. Oh nggak ada orang nggak diuji hidup. Iya, makanya kita nggak sholat tahajud pun pasti akan diuji pakai. Iya. Nah cuman bedanya kalau orang yang dia sudah dekat pada Allah, dia diuji, dia lebih sabar dan lebih happy. Tapi kalau misalnya orang yang dia jauh dengan Allah dan dia diuji, nah itu bisa ngamuk-ngamuk, bisa sumpah serapah. Wow, bisa semuanya orang disalahin tuh. Yang ada emosi. Nah yang ada emosi. Padahal sebetulnya kalau dia dekat sama Allah, ya semua orang juga diuji, Nabi aja diuji kok. Nabi aja diuji, apalagi kita manusia biasa coba. Nggak ada orang nggak diuji kan. Kan kata-kata diuji itu paling kita kalau dengar ada orang sedang diuji kita bilang cuma sabar gitu kan Pak Kiai. Terus ada yang jawab lagi, terus si Erak bilang cuma sabar, tapi gue yang ngerasain. Iya, padahal dia nggak tahu kan, yang nyuruh sabar itu juga ngerasain juga cobaan. Makanya kan di surat 2 ya 2:14 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan,
penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Nah, jadi Allah kasih tahu nih, apakah kamu mengira masuk surga itu gampang? Sebelum dicoba oleh Allah dulu. Ya makanya Nabi Adam coba bayangin anaknya bunuh-bunuhan coba. Nabi Ibrahim bayangin coba, udah lama gak punya anak, tetap punya anak suruh sembelih. Wah berat itu. Nabi Muhammad coba dicoba oleh Allah dengan perang Uhud itu. Makanya Allah bilang, apakah kamu mengira bahwa kamu itu dibiarin saja tanpa diuji dulu? Makanya semuanya orang itu pasti diuji. Nah, cuman kalau orang yang sabar tabah diuji, nah itu dia meningkat lagi harkat derajatnya. Harkat derajatnya akan naik lagi kalau dia sabar tabah dengan diuji itu. Tapi kalau dia nggak sabar, malah makin jatuh dia. Coba kita lihat lagi surat 3142. Silahkan Ibu Mame. Silahkan Ibu Mame. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Shadaqallahul azim. Jadi diulangi lagi. Shadaqallah. Jadi diulangi lagi. Apakah kamu mengira bahwa masuk surga itu gampang? Sebelum diuji dulu. Allah ingin tahu nih jihad kamu. Kita jihad kita dan sabar kita. Diuji dulu jihad kita dan sabar kita. Jadi kalau kita udah diuji oleh Allah, jihadnya udah terujikan, sabarnya terujikan, wah itu baru hebat tuh. Nggak ada orang nggak diuji itu, semuanya pasti diuji. Oke, kalau bahasa jihad kan, kalau masyarakat awam kan pasti kalau jihad itu pasti bawa senjata perang di medan perang. Nah, pastinya kita juga harus tahu nih gitu kan. Jihad yang sesungguhnya yang harus kita laksanakan tuh yang kayak gimana Pak? Jadi jihad itu artinya sungguh-sungguh. Jadi kalau misalnya ada orang yang sungguh-sungguh ngajinya itu, nah itu jihad tuh. Sungguh-sungguh sholat malamnya jihad. Sungguh-sungguh dia berinfak sedekahnya jihad. Jadi orang yang berjihad itu orang yang bersungguh-sungguh. Cuman kalau dulu orang suka mengatakan kalau jihad itu bawaannya perang, melempar rumah orang. Tapi enggak, malah itu jahat itu. Yang yang benar-benar jihad itu, itulah yang di surat 25 ayatnya 52. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar. Jihadang kabiro. Kan Zakir Naik tuh pernah ditanya tuh, yang namanya jihad tuh kayak apa? Pikir orang, wah Zakir Naik ini pasti menjawab bawa golok, bawa apa tuh? Ya suaranya kata surat 25, 52 itu. Jadi orang yang ngaji sungguh-sungguh itu jihad tuh. Ada juga tuh sahabat saya tuh, dia biasanya sebulan sekali itu berapa kali itu apa tuh nimbang bayi itu? Ini Posyandu. Nah ini sekarang dia posyandu, misalnya dia udah di pinggir-pinggir itu misalnya 8:30. Sekarang enggak, posyandu dia datang itu selesai dulu baru. Itu jihad tuh. Meskipun dokternya staf di rumahnya jihad, ngaji dulu gitu. Karena kalau kita ngaji itu berkah ya. Karena ngaji itu berkah, betul-betul ngaji itu berkah ya. Berkah. Dan jangan lupa, sebetulnya ngaji ini rezeki loh. Rezeki. Ya apa rezeki bentuknya materi atau imateri, tapi Quran itu rezeki. Surat 56 ayat 80, 81, 82.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini Al-Quran? Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Ya. Shadaqallahul azim. Jadi yang katakan Quran ini diturunkan dari Allah Tuhan memelihara alam semesta ini. Apakah kamu menganggap Quran ini remeh aja nih? Dulu kan Quran ini kita anggap remeh aja nih. Jadi rumah kita kan ada semua Quran ini, tapi nggak ada yang baca tuh. Yasin penuh, pokoknya setiap 7 harian dapat Yasin. Ya kadang dapat Yasin juga kan mesti 40 hari yang 7 hari dapat Yasin nih. Wah, Quran juga ada, tapi satu pun nggak ada yang baca. Nah, jadi sekarang alhamdulillah kita dengan kalau saya ngajar itu, saya bawa Quran satu tas gede itu. Bawa, nah jadi orang nggak bawa Quran kayak pinjamin. Belum ada HP ya? Belum ada aplikasi gini. Kalau sekarang nggak lagi tuh, karena orang udah banyak aplikasi. Wah banyak nolong sekali. Banyak yang nggak kebaca ya. Ada yang bilang Pak Ustadz kalau kita ngaji melalui HP katanya itu nggak benar. Di sana juga bilang haram. Oh enggak kok. Dulunya itu cuma tulisan itu bukannya ditulisan di kertas kayak mushaf tuh, di batu. Tulisannya tuh di batu. Iya, di pelpak korma dulu itu. Tapi yang jelas kan sama itunya. Kan dengan berjalannya zaman. Iya, dengan jalannya zaman. Kemajuan teknologi ya. Ya misalnya orang punya iPad, orang punya laptop, orang punya HP, kan bisa dia lihat kemana aja. Nah kadang-kadang ada juga orang, wah karena itu ada Qur'annya di situ, nggak boleh di bawa kamar mandi, boleh aja. Asal jangan dibuka. Ya asal jangan dibuka. Ya sama juga kayak orang hafiz Quran nih. Apa dia masuk kamar mandi, hafiznya dia buang dulu di luar kan nggak begitu kan? Cuman nggak dia baca. Nah, kalau kita mau hafiznya taruh di luar, belum 5 menit hilang. Ada lagi yang cerita siapa lagi? Ibu Nur. Enggak. Sudah, Ibu silakan. Saya sih mengulang aja semua kan saya udah dengar. Jadi artinya saya seperti yang tadi Bapak bilang di ayat yang membenarkan itu, yang membenarkan kan Nabi Muhammad yang menyampaikan Nabi Muhammad terus yang membenarkan kita. Nah, akhirnya saya sebelum belajar sungguh-sungguh dengan sesudah belajar yang betul-betul mendalami. Jadi waktu sebelum itu kan kita baca agak cuek-cuek, jiro, abis ngaji ditaruh gitu ya kita ya. Nah tapi sekarang kan sungguh-sungguh. Jadi setelah saya mengerti ini, kayaknya benar semua gini. Kita tuh kan namanya orang hidup tadi sepertinya dibilang kan ujian. Apalagi dengan seumur saya ini kan ujian udah pasti banyak sekali. Dan setelah kita memperdalam, benar. Nah jadi akhirnya apa yang dulu kita bagaimana, nah sekarang Qurannya inilah yang merubah gitu jalan pikiran kita. Masa ujian itu berat. Itu terus kita mengoreksi sendiri akhirnya karakter kita apa gitu. Jadi insya Allah ya walaupun semuanya kan belum sempurna ya, namanya kita wajar dengan umur gini kan masih belajar terus. Jadi saya belum lama juga dengar podcastnya host kita Bapak Pauji, dia kan melihat itu bendanya dulu. Baru lihat di Quran, benar katanya. Dia lihat gunung Kahfi gitu. Nah saya pun dibalik itu dengan ujian-ujian. Saya ngalamin gini. Saya lihat di Quran, oh ini. Terus kenapa saya begitu? Nah ternyata di sini ada solusinya bahwa kita tidak gini. Jadi akhirnya di situ kita membetulkan, membenarkan gitu. Jadi apa yang sebetulnya memang begini ya. Jadi dengan kita beriman, ngaji Quran gini. Sebetulnya yang diuntungkan bukan saja kita saja. Iya. Kita didoain para malaikat, orang tua kita didoain, anak kita didoain. Bayangin coba itu kan, itu nguntungin sekali tuh. Jadi bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita ngaji, kita sholat, kita ibadat ini, sebetulnya menguntungkan orang tua, menguntungkan anak. Ya coba itu di surat 40 yang ayat 7 itu.
Silakan Ustazah Helmi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para malaikat yang memikul arsy dan yang berada di sekelilingnya selalu bertasbih dengan memuji Tuhannya, beriman kepadanya dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat serta mengikuti jalan-Mu, dan lindungilah mereka dari azab neraka jahim. Sadaqallahu a'lam. Jadi ini kan nggak ada yang tahu nih. Karena Allah itu yang menciptakan, dia tahu nih. Allah kan di arsy itu ada malaikat. Malaikat itu nggak pernah ke planet bumi dia. Kerjanya dia tasbih, terus dia melilingin arsy itu. Dan tasbih apa? Dia berdoa. Dia mendoakan siapa? Dia doakan orang yang beriman. Dia doain orang yang bertobat. Dan doanya lagi supaya mereka itu jangan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Tapi bukan sampai situ saja Ustazah. Yang didoain siapa lagi? Coba ayat selanjutnya coba. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, serta orang yang soleh di antara nenek moyang, istri dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, jadi yang didoain siapa? Ya Allah, jadikanlah bapak ibunya, nenek kakeknya, pasangannya, anaknya, cucunya didoain oleh malaikat. Indah banget kan? Berkah banget ya jadi orang haji. Dan jangan mereka itu disiksa neraka coba. Lindungilah mereka dari keburukan. Siapa yang Engkau lindungi dari keburukan pada hari itu, sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Masya Allah. Jadi orang yang beriman berarti orang tuanya, anaknya, keluarganya itu, kalau mereka itu punya salah dulu itu, jangan kau siksa karena kesalahannya itu. Bayangin 2 malaikat, 24 jam 2 malaikat, dan malaikat ini dia berbuat seperti ini disuruh oleh Allah ini. Ya pasti nyampe lah, yang nyuruh Allah sendiri kok. Termasuk orang tua, misalnya kita punya kakek yang mungkin dulu mereka ya karena belum ada dakwah seperti sekarang gitu ya, mereka cara berimannya mereka cuma meyakini dengan apa yang mereka tahu gitu Pak Kiai. Apa mereka juga sama mendapat ampun? Makanya dia kalau yang tadi yang untuk orang yang di atas kita itu syaratnya iman, yang soleh kan. Coba. Tapi kalau di bawah kita enggak. Caranya itu. Nah sekarang ini kan kalau kita beriman nih, sebaliknya nih kita nggak beriman nih. Gimana kalau kita nggak beriman? Coba lihat suratnya 39, 11 sampai 16. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang yang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Coba di surat 39, 11 sampai 14-nya itu Allah suruh kita ini, ikhlaslah kamu nyembah Allah, sembahlah Allah. Nanti kalau kamu nggak nyembah Allah, nanti kamu diazab.
Di 15-nya Allah katakan kalau seandainya kamu tidak mau loh nyembah Allah itu, ya silakan aja kamu sembah apa saja yang kamu mau sembah. Tapi ingat loh, kamu itu merugikan dirimu sendiri, merugikan keluarga kamu. Ya bayangin aja dengan dia syirik, musyrik, dia nggak sholat, orang tuanya nggak dapat doa dari kita, anaknya nggak dapat doa dari kita. Bayangin ruginya. Jadi anak cucu kita rugi, orang tua kita juga rugi. Tapi coba deh kalau dia beriman bermasalah itu, Pak. Untung semuanya itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita ngaji ini kita mendapatkan keberkahan dunia dan keberkahan akhirat yang betul. Demikianlah podcast kita sore hari ini. Semoga kita mendapat pelajaran dan akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Amin. Amin. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat asar dulu, habis sholat